Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa lagi dalam acara podcast Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan. Dan hari ini kita akan membahas tentang persiapan pemberangkatan jamaah haji Kota Pasuruan tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi. Dan pada hari ini alhamdulillah walaupun suasananya di luar sana masih suasana diguyur hujan mulai dari pagi sampai siang hari ini, tapi kita tetap semangat khususnya pada jemaah haji yang berada di rumah masing-masing untuk tetap bisa mengikuti acara podcast pada hari ini. Podcast hari ini berlangsung hari ini Jumat tanggal 23 Mei tahun 2025 dan telah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber. Yang pertama dari Kesra telah hadir Bapak Haji Muhammad Solihuddin SOS. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat. Dan yang kedua Bapak Kasih PAU Bapak Haji Ahmad Masuki SMT. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Baik, untuk yang pertama saya ke Pak Kasih dulu tentang jamaah haji Kota Pasuruan itu masuk di kloter berapa dan itu masuk ke asrama haji Surabaya jam berapa dan titik kumpulnya di mana tuh? Monggo bisa dijelaskan. Oke. Terima kasih Pak Usman Said. Untuk jamaah haji Kota Pasuruan memang tak beda di tahun sekarang ini, kita ngumpul jadi satu tapi terpisah-pisah karena memang beda syarikat. Ada kloter 56 yang sudah diberangkatkan, itu berjumlah 3 jamaah dan itu tergabung dengan Kabupaten Pasuruan. Titik kumpulnya waktu itu dari kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan dan dibuka sendiri oleh Wakil Bupati Pasuruan. Kemudian di kloter yang lain yaitu kloter 88 SUB ada jamaah dari Kota Pasuruan sejumlah 3 orang yang itu akan diberangkatkan tanggal 27 berarti hari Selasa dan titik kumpulnya nanti akan diberangkatkan dari Raji Pemkab Pasuruan. Masuk asramanya pukul 6 pagi. Kemudian ada lagi kloter 89. Ada 5 jamaah dari Kota Pasuruan yang itu juga sama, titik kumpulnya dari Raji Pemkab Pasuruan dan masuk asramanya pukul 8 pagi. Untuk yang mayoritas Kota Pasuruan adalah kloter 90 ini jamaah dari Kota Pasuruan ada 237 bergabung dengan jamaah dari Kabupaten Pasuruan 137 dan ada tambahan dari kota lain yaitu Kota Malang 1 jamaah, Kabupaten Probolinggo 1 jamaah.
Mekaten Pak Usman. Baik. Tadi belum disebutkan jamaah haji untuk Kota Pasuruan untuk kloter 90. Oh iya. Itu Titik kumpulnya jam berapa? Titik kumpulnya di Gradika. Ya, titik kumpulnya di Gradika, nanti mungkin akan dijelaskan sendiri oleh Pak Kapakesra terkait teknis pemberangkatannya dan lain-lain. Ini mumpung ada Pak Kapakesra yang sudah melakukan rapat koordinasi dengan para Forkopimda. Baik, untuk Pak Kesra, apa saja yang disiapkan oleh pemerintah Kota Pasuruan dalam pemberangkatan jamaah haji dan Kota Pasuruan? Ya, terima kasih Pak Usman. Dalam kesempatan ini mungkin perlu kami sampaikan pada jamaah haji mungkin sekarang ada di jalan atau nyimak ada di rumah. Dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Kasih PAU Kemenak Kota Pasuruan, untuk kloter 90 ini salah satu persiapan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kemarin kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait, seluruh jajaran baik TNI Polri maupun instansi terkait. Terkait hal itu sudah disepakati bahwa ada beberapa titik kumpul yang ditentukan. Salah satu contoh mungkin KPI-HU Makkah Madinah. Kemarin disampaikan bahwa titik kumpulnya di lapangan Yonsipur Gadingrejo. Kemudian Nurul Anwar di Karangketuk, As-Salam juga di Mukul Kidul, Al-Kausar juga di Mukul Kidul. Artinya harapan dari pemerintah daerah, seluruh jamaah sesuai dengan hasil rapat sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Kabak Op Polresta Pasuruan, proses pemberangkatan haji ini memang butuh dukungan stakeholder semua. Dalam arti kita para pihak harus disiplin. Artinya ketika nanti kalau sudah ditentukan jam kumpulnya di titik kumpul misalnya Yonsipur misalnya jam 2.30, kemudian jam 3-nya geser ke Gedung Gradika. Nah, mengingat jamaah kloter 90 ini harus nyampe di Surabaya pukul 6.30, sehingga kepada keluarga jamaah haji dihimbau cukup terakhir kumpulnya di masing-masing titik kumpul yang sudah ditentukan. Kenapa hal ini disampaikan? Ini semata-mata untuk kelancaran proses pemberangkatan haji. Kemudian yang berikutnya, pada saat pemberangkatan ini kita juga sudah mengundang para pihak mulai di tingkat Forkopimda, ada pejabat pemerintah Kota Pasuruan, insya Allah kami juga mengundang Bupati Pasuruan, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Pasuruan, tokoh agama, dan yang terakhir tentu tidak kalah pentingnya pejabat di lingkungan Kantor Kemenak Kota Pasuruan. Terkait dengan pelaksanaan ketika tiba di Gedung Kesenian Darmoyudo, perkiraannya jam 3:30 ya. Menjelang subuh ini kurang lebih waktunya mungkin hanya 45 menit. Ini sesuai hasil konsultasi pemerintah Kota Pasuruan, dalam hal ini Kabak Kesra bersama Kepala Kantor Kemenak Kota Pasuruan, hasil arahan dari Ketua MUI Kota Pasuruan bahwa pelaksanaan subuh dilaksanakan di dalam bus dengan pertimbangan ketika jamaah sudah mulai memasuki bus, mulai dari titik kumpul di awal itu sudah punya air wudhu, artinya sudah siap sholat subuh, sehingga dengan durasi waktu setengah jam ini, karena subuhnya jam 4.15, ini dimohon kepada seluruh jamaah untuk tepat dan disiplin waktu. Jangan sampai pada saat sudah ditentukan
jamaah masih melakukan kegiatan yang harusnya tidak perlu dilaksanakan. Salah satu contoh, keluar dari bis, kecuali ke toilet betul nopo-nopo. Tapi kalau hanya sekedar bicara dan sebagainya, ya kami mohon, merokok dan sebagainya, ini tentu kita menghambat proses pemberangkatan. Dan tidak kalah pentingnya, jadi ketika jamaah haji ini sholat subuh di dalam bis sudah kita hadapkan ke kiblat, artinya menghadap ke barat. Dan ini kalau kita data, insya Allah bis kita siapkan 6 unit bus dari pemerintah Kota Pasuruan, 3 bis dari pemerintah kabupaten. Begitu juga dengan 1 unit truk dari Kota Pasuruan untuk mengangkat kopernya jamaah. Saya kira itu. Tapi berharap dengan kesempatan ini kami menghimbau kepada seluruh jamaah, baik jamaah itu sendiri maupun keluarganya. Ayo kita sama-sama menjaga ketertiban dan kelancaran. Karena bagaimanapun tanpa dukungan semua pihak, panitia penyelenggara dalam hal ini baik Kemenak maupun pemerintah daerah yang punya tanggung jawab untuk memfasilitasi keberangkatan ini, sekali lagi kami atas nama pemerintah Kota Pasuruan woro-woro mengingatkan kembali apa yang sudah disampaikan kemarin pada saat rapat koordinasi yang dipimpin oleh Bapak Asisten Pemerintahan, ini harus dipatuhi. Saya kira itu secara umum. Matur nuwun. Terima kasih Pak. Ini terkait dengan ibadah sholat subuh, mungkin dari Pak Akasi PHU bisa menjelaskan bagaimana seandainya ini kita berandai, misalnya ada di antara jamaah yang ada di bis itu mungkin wudunya batal gitu. Nah itu solusinya apa kira-kira yang dilakukan oleh jamaah kita? Saya mungkin bisa menambahkan dari beliau. Jadi sholat subuh yang sudah disetting untuk dilaksanakan di halaman parkir Gedung Kesenian Darmo Yudo dalam bis, di dalam. Ya, itu dikerjakan di dalam bis. Ya, dikerjakan di dalam bis ini artinya sudah siap semuanya, sudah siap wudhunya dan pakaiannya juga sudah suci semuanya. Ketika belum punya wudhu, masih ada jeda waktu setengah jam karena bis datang ke halaman, ke lokasi itu 3:30. Jadi ada waktu setengah jam untuk wudhu dan itu disiapkan oleh PDAM kalau tidak salah ya. Ada untuk air bersih, untuk wudhu. Dan bagi lansia itu ya dihimbau untuk tidak turun tapi menggunakan cara tayamum. Ya karena ya nanti terlalu ribet ketika turun, kecuali ke kamar mandi atau ke toilet. Seperti itu ya. Iya. Jadi Bapak Ibu jamaah haji Kota Pasuruan jangan khawatir, nanti ada air persiapan untuk juga apabila ada yang bakal wudhu. Termasuk ada WC ya, nggak salah. Toilet. WC, toilet portable itu. Terus kalau pelaksanaan tata cara pelaksanaan sholat subuh di bisnya bagaimana itu? Kalau sholat subuhnya ya yang imamnya di depan, kemudian sholatnya dengan cara duduk. Iya, dengan cara duduk, kemudian ya takbiratul ihram, kemudian ruku dan sujudnya agak bungkuk ya. Bungkuk itu yang dilakukan oleh orang yang sedang musafir atau dengan keadaan duduk. Oh baik. Baik, masih terkait jamaah, berapa jumlah jamaah yang berangkat dari Kota Pasuruan dan kenapa mesti ada terpisah-pisah? Tadi dikatakan ada yang kota 88, 89, Iya. Terakhir besok tanggal 28 Mei itu kota 90. Ya, karena ada kebijakan dari Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi agar jamaah haji ini dilayani oleh perusahaan layanan khusus untuk jamaah haji, baik akomodasi, konsumsi, transportasi yang disebut dengan syarikah atau perusahaan. Ya, kalau di sini PT lah.
Nah, ada 8 PT atau syarikah, dan Kota Pasuruan tidak jadi satu, tapi terpisah-pisah. Tapi ada kebijakan baru bagi yang jamaah haji terpisah mahramnya karena memang berbeda syarikah, ini bisa diusulkan untuk digabung kembali. Suami dan istri yang terpisah, orang tua lansia dengan pendampingnya, saudara kandung dengan saudara kandung, atau yang difabel itu bersama pendampingnya. Termasuk petugas PHD ini syarikahnya beda dengan mayoritas jamaah. PHD yang 1 orang, Bu Dr. Luciana, sama petugas dari kloter ini juga terpisah, tapi kita berupaya untuk menggabungkan agar petugas ini kumpul bersama jamaah. Ya, mudah-mudahan di sana tetap satu rombongan, satu hotel, ya, satu kawasan, dan tidak terpisah-pisah. Baik, saya kembali ke Pak Kesra, sehubungan dengan armada Pak, atau yang katanya tadi sudah disiapkan dari pemerintah kota, itu pada saat pemberangkatan ada berapa pendamping Pak Kesra dalam satu visit? Ini tadi jelas. Terima kasih. Jadi seperti yang kami sampaikan di awal tadi, fasilitasi pemerintah daerah salah satunya yaitu armada bus, banyak 6. Kami tentu untuk bisa proses pemberangkatan bisa lancar dan membantu para jamaah haji ini agar tidak kebingungan. Kami sudah merapatkan staf kami, sudah koordinasi dengan KSBAU untuk proses pembagian tugas. Salah satunya, kalau saya lihat dari jadwal, satu bis itu sudah ada 3 orang pendamping, ada unsur dari KPIAU atau Bagian Kesra atau Kemenak. Harapan kami kepada petugas ini, tapi sudah kami beri arahan, tugasnya pendamping adalah memastikan bahwa list yang sudah ditentukan oleh pihak Kemenak berdasarkan rombongan, misalnya bus 1 isinya misalnya 43. Iya. Itu kan ada ketua regu. Nah, pihak pendamping ini juga punya tanggung jawab dalam arti apakah jumlah jamaahnya sudah masuk bis semua sebelum titik kumpul, misalnya tadi Mekah Madinah ada di Yonsipur. Itu dipastikan misalnya bis, misalnya di B1 ada 43, cek dulu. Tentu dari KPIHU itu yang lebih paham terhadap jamaahnya. Kalau Bagian Kesranya support mengingatkan itu bahwa harus naik, karena pergerakan titik kumpul ke Gradika ini kurang lebih butuh 30 menit. Jangan sampai nanti pada saat titik kumpul di masing-masing tempat KPIH ini molor. Ketika nanti molor, tentu berdampak kepada seluruh prosesi pemberangkatan sampai di asrama haji. Sekali lagi kami berharap apa yang sudah disampaikan kemarin pada saat rapat koordinasi, terutama perwakilan KPIHU yang hadir, itu sosialisasi kepada anggotanya. Bukan hanya pada anggotanya, pada jamaah. Mungkin keluarganya. Jangan sampai nanti ketika sudah berangkat, ada keluarga itu masih naik bus, di dalam bus, sehingga bus ini tidak bisa berangkat. Makanya ini harus sepakat dulu. Kalau kita lihat kurang 15 menit, jam 3 kurang 15 menit, bis itu harus sudah steril dari keluarga. Tidak boleh ada yang naik. Karena nanti kalau keluarga juga ikut naik, ini juga akan mengganggu prosesnya. Kemudian kalau ada pertanyaan, bagaimana sarapannya? Ya, kami dari pemerintah daerah sudah memfasilitasi untuk sarapan pagi. Ya, mudah-mudahan para jamaah ini, saya berharap mulai titik kumpul sampai di asrama haji Sukolilo ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada terkendala apapun. Karena ini menjadi penting, ketika ada yang terganggu kesehatannya juga akan pengaruh pada proses pemberangkatan. Saya kira itu. Oke, baik.
Baik, saya kembali ke Pak Kasih. Mungkin bisa dijelaskan rondong acaranya nih yang penting kita ketahui bagi jamaah. Rondong acaranya pada saat di Gradika itu apa saja, Gus? Apakah ada semacam seremonial menyanyikan lagu Indonesia Raya, sebagainya? Gitu. Monggo. Oke, saya awali yang belum tersentuh tadi fasilitas armada truk ya. Oh, Jadi truk selain ya, bis 6 unit, ada truk untuk angkutan, 1 unit truk untuk angkutan koper. Nah, dari Kemenak yang amanati oleh Kesra untuk mengumpulkan koper, kita sudah membuat waktu yaitu tanggal 27. Awalnya perubahan. Ini perubahan awalnya 2 hari karena di hari Seninnya itu dipakai acara pelantikan P3K. Jadi mohon maklum sehingga kita memberi durasi waktu di hari Senin tanggal 27 mulai jam 8 sampai jam 12 siang. Ini mohon dicermati oleh para jamaah dan keluarganya, jangan sampai terlambat untuk setor koper. Dan juga diperiksa juga barangkali ada larangan-larangan yang tidak perlu dibawa, ini tolong disisihkan, termasuk overweight, kelebihan kapasitas. Nanti kita timbang di Kemenak apakah lebih dari 32 kilo ataukah tidak. Itu yang pertama. Koper ini akan diangkut ke gudang asrama haji, berangkatnya sore, Senin sore jam 3. Jadi Selasa tanggal 27 itu truknya datang jam 1 siang, kemudian bergeraknya setelah diangkut kurang lebih 2 jam, jam 3 atau jam 15 truknya akan bergeser ke asrama Haji Sukolilo. Sampai di sana ya insya Allah sebelum maghrib sudah nyampe, karena gudangnya ditutup jam 6 petang. Kemudian tadi pertanyaannya susunan acara. Iya, acaranya. Ya, ini susunan acara yang menghandle dari pihak Kesra, kita hanya menjalani tugas apa yang akan diamanatkan kepada kita. Baik, Pak, bisa mungkin dilanjutkan? Acaranya di Gradika. Yang jelas proses pemberangkatan ini adalah melibatkan banyak pihak, terutama yang mayor pemerintah kota lewat bagian Kesra dan kantor Kementerian Agama. Tentu ini juga kolaborasi bagaimana prosesi pemberangkatan haji ini sukses seperti tahun-tahun sebelumnya. Terkait dengan susunan acara, kami berharap nanti Bapak Wali Kota hadir sendiri, insya Allah. Kemarin kami sudah melaporkan pada beliaunya, insya Allah beliau hadir didampingi bersama Forkopimda. Untuk Bupati kami belum dapat konfirmasi apakah hadir atau tidak. Cuma yang jelas jam 4.30 itu Pak Wali sudah ada di lokasi acara. Setelah pembukaan, dengan pertama pembukaan oleh MC, kemudian sambutan yang pertama yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama, mungkin proses pelaporan dan sebagainya, dan sambutan berikutnya yaitu Bapak Wali Kota Pasuruan. Setelah itu, karena ini juga waktunya sangat pendek, ya mungkin setelah sambutan pembacaan talbiyah, mungkin talbiyahnya mungkin secara audio, kemudian doa, dan terakhir adzan. Setelah adzan diakhiri dengan pembaca dengan sirine, penekanan tombol sirine unsur Forpimda. Ini nanti sebagai tanda bahwa pemerintah Kota Pasuruan meresmikan proses pemberangkatan haji khususnya kloter 90. Jadi waktunya kalau mulainya 4.30, jam 5 itu sudah berangkat jamaah. Asumsinya karena waktu jamaah itu harus hadir di Surabaya 6.30, kurang lebih
1,5 jam. Ini mudah-mudahan tepat waktu ya, karena kita juga sudah koordinasi dengan pihak Polresta, ada patwal. Jadi ketika ada patwal ya mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan lancar. Dan kemarin kami juga diingatkan oleh pihak kepolisian terkait dengan armada sebelum, jadi baru datang sekitar 3:30 ini, ada jeda 3:30 ini, 3:30 sampai jam 4 itu ada proses pengecekan kelayakan kendaraan. Jangan sampai nanti kendaraan itu tidak layak. Tapi yang pasti kami selaku pemerintah daerah di dalam melakukan kerjasama dengan penyedia, tentu kami sudah ingatkan kriteria apa yang harus dipenuhi. Salah satunya mulai dari uji kirnya bagaimana, fisiknya layak Pak, layak jalan, surat menyurat, dan kelengkapan kendaraan itu harus ready. Jangan sampai nanti ketika dilakukan pengecekan oleh pihak Polresta bermasalah. Tentu kami tidak mungkin hal itu. Apa yang disampaikan pihak Polresta, saya juga sampaikan terima kasih atas perhatiannya, semata-mata agar proses pemberangkatan ini bisa berjalan lancar. Saya kira itu dari kami. Jadi nanti kendaraan yang nanti mengiringi jamaah di samping ada mobil patwal, terus ada mobil Ya, mobil pejabat yang ikut siapa jabat? Ada satu lagi yang belum kami kita sampaikan. siapkan pas Ya, mobilnya. tadi belum disinggung baik dari Kemenak. Ada informasinya dari pihak Dinas Kesehatan, ada 2 unit ambulan beserta petugas kesehatannya. Itu nanti ngawal sampai di asrama haji Sukolilo. Ya, mudah-mudahan walaupun sudah disiapkan ambulan, kita tidak berharap ada yang sakit. Itu kita sekali lagi berharap jamaah saudarakan semuanya keadaan sehat walafiat. Saya kira itu. Terima kasih. Dari Kemenak juga menyiapkan pas mobil itu untuk tanda masuk di asrama. Itu dari mobil pejabat, dari kepala kantor Kemenak, dari Bapak Kapolkesra, dan juga KSBHU bisa mendampingi saat masuk ke asrama. Oh, baik. Ini saya kembali Pak ke Pak KSBHU tentang KBIHU. Mari kita ketahui bahwa KBIHU yang di Kota Pasuruan ini ada 5. Sebenarnya ada KBH Nur Anwar, kemudian KBIHU Mekah Madinah, KBIHU As-Salam, kemudian KBIHU Al-Kautsar. Ini kan masing-masing punya jamaah yang berbeda-beda. Mungkin jamaah kita, jamaah Kota Pasuruan dan masyarakat luas ingin mengetahui itu titik-titik kumpulnya di mana setiap KBH itu? Apa jadi satu ataukah di mana, bisa dijelaskan? Ya, sebagaimana tadi dijelaskan di KBIH Mekah Madinah itu bis 1, 2, 3, 4. Bis 1 itu dari jamaah Kota Pasuruan, 2, 3, 4 dari jamaah kabupaten. Itu titik kumpulnya ada di Yansipur. Kemudian bis 5 dari KBIH Nurul Anwar itu ada di Karangketuk. Bis 6 itu titik kumpulnya ada di Al-Kautsar dan juga Al-Abror karena jamaahnya di 2 tempat. Dan yang bis 7, 8, dan 9 itu titik kumpulnya ada di Jalan Patimura ya. Gul Kidul, Kota Pasuruan. Nah, ini semuanya sudah difahami dan dimengerti oleh masing-masing KBIHU, dan insya Allah Babinsa, Babinka Tipmas ya juga ikut mengamankan di titik kumpul KBIHU. Baik. Ini terkait dengan jamaah kita yaitu KBIHU ya. Terus bagaimana pelayanannya pelayanan dari kantor Kemenak Kota Pasuruan terkait dengan jamaah non KBIHU atau jamaah yang mandiri? Non KBIHU atau mandiri itu ketika bis 6, bis yang jumlahnya 6 unit itu kumpul di depan kantor Kemenak, itu akan dilakukan persiapan-persiapan. Konsumsinya akan ditaruh di masing-masing bis, kemudian banner tulisan rombongan juga akan dipasang, dan juga jamaah dari non KBIHU itu langsung masuk di bis-bis yang telah disiapkan. Kayak
di bis 6 itu ada 1 Iya. jamaah non KPIHU, bis 7 ada 3 jamaah non KPIHU, termasuk dari Kota Malang. Ini kebetulan gabung di Kloter 90. Kloter 90 dan di KPIH Assalam. Nah, ini juga masuk di bis 7 yang dari Kota Malang. Kalau yang dari Kabupaten Pasuruan sudah ada konfirmasi mau berangkat sendiri, ketemu di asrama haji Sukolilo. Ini terkait dengan kopernya gimana tuh? Yang non KPIH? Ya, non KPIHU tetap kumpulnya di sini di Kemenak. Bagi yang berangkat sendiri berarti kan dibawa sendiri oleh jamaah dan akan ketemu nanti saat di embarkasi di mana di asrama haji. Oh. Mungkin Pak Kasim ingin menanyakan sesuatu yang belum saya tanyakan ke Pak Kesra. Ya, ya, insya Allah sudah cukup ya. Sudah Sudah gamblang. Ya, mungkin ada dari para warganet yang ingin bertanya bisa dicek. Baik, pemirsa, sambil menunggu ya ini yang masuk ini. Ada yang masuk barangkali. Ini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Mahfud, Oh ya, jamaah kita yang terkait dengan nusuk. Ustaz. nusuk. Oh ya. Kartu nusuk apakah sama dengan barcode nusuk di aplikasi? Untuk masuk masjid menunjuk file nusuk apa kartu nusuk? Nah, Ini belum ada ya. domainnya di Syarikah ya. Saya juga Ya, mungkin kurang tahu ya. Iya. Jadi kartu nusuk itu sudah disiapkan oleh Syarikah dan akan diserahkan kepada jamaah saat ada di bandara. Kadang-kadang ada yang tercecer, tidak terbagikan, terlingsut atau apa. Itu ya tetap aja jalan, nanti ada susulan kartu nusuknya. Yang penting ketika kita sudah bisa melihat aplikasinya, ya, kemudian tahu syarikahnya di nomor visa itu kan ada syarikahnya, sudah benar, ya insya Allah aman. Ini tidak seperti yang sebelumnya harus ada yang tinggal dulu saat di Madinah. Tapi insya Allah di gelombang 2 ini insya Allah lancar dan aman. Begitu Pak Usman Said. Saya kira cukup ya. Ya, sebagai closing statement mungkin dari Bapak Kabak Esra Ya, ada yang ingin disampaikan. Ya, terima kasih. Mungkin sebagai akhir perjumpaan pada sore hari ini, karena sampai hari ini masih suasana hujan. Ya, kami Penuh rahmat. berharap kepada seluruh jamaah khususnya apa yang sudah disosialisasikan oleh para pihak dalam arti rapat yang sudah dilaksanakan beberapa kali, tentu ini menjadi hal yang penting, terutama titik kumpulnya itu jangan sampai terlambat. Begitu juga terkait dengan pengumpulan koper, tas koper yang awalnya itu tanggal 25-26 menjadi tanggal 27 karena sangat mepet sekali waktunya. Ya, kami berharap tidak ada yang terlambat, mengingat waktunya sangat terbatas. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan ini salah satu wujud ikhtiar kita bersama. Karena nanti ada suatu hal di tengah jalan itu mungkin sudah menjadi takdir bagi kita semua, tapi maksimal kita selaku atas nama pemerintah daerah untuk menyampaikan terima kasih kepada seluruh stakeholder atas dukungannya agar proses pemberangkatan ini bisa berjalan lancar dan tertib sampai tiba di asrama haji Sukolilo. Terima kasih. Tambahkan. Oh iya, terima kasih. Saya juga mengucapkan matur nuwun, terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pemerintah Kota Pasuruan yang telah
berjibaku, berperan serta aktif untuk melakukan pemberangkatan jamaah haji Kota Pasuruan. Dan yang untuk jamaah, saya berharap semua jamaah baik KBIHU, non KBIHU atau orang luar kota yang tergabung dalam satu kloter 90 SUB ini tetap saling kerjasama, saling bantu membantu, karena jamaah haji itu ada yang cadangan ini hanya baru mengikuti bimbingan manasik. Nah, ini barangkali ada yang belum kelar manasiknya, bisa tanya dan bisa dibantu oleh jamaah yang telah menguasai manasik hajinya. Ini harapan kami, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Bapak Kesra yang sempat hadir pada hari ini untuk memberikan solusi pada jamaah kita. Dan juga Pak Kasih PAU, Bapak Dian Marsuki, terima kasih juga kehadirannya. Dan seluruh pemirsa podcast dimanapun berada, khususnya bagi calon jamaah haji Kota Pasuruan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu lagi di acara podcast selanjutnya. Saya Usman Said mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.